I don't like love serpents. Halo, selamat datang kembali di channel Jona Visual. Seperti biasa, di sini kita kembali dengan konten alur film, di mana kali ini kita akan membahas film santai penuh misteri namun penuh dengan adegan in the Hoy yang berjudul Deep Water. Film yang baru rilis sebelum genap 1 tahun yang lalu ini mengisahkan lika-liku permasalahan rumah tangga sepasang suami istri yang bisa dibilang mereka itu cukup aneh. Mengapa bisa dibilang aneh? Karena meski terikat dengan pernikahan, si suami yang bernama Victor ini memperbolehkan Melinda istrinya untuk berselingkuh atau berpacaran dengan pria lain. Memang aneh sih, tapi intinya kedua pasangan suami istri ini saling mencintai meskipun pada kenyataannya hubungan rumah tangga mereka sudah tak sehat lagi. Di satu sisi Melinda bisa dikatakan sebagai cewek yang suka main sama laki-laki, sedangkan suaminya Victor bersikap acuh dan gak mau ambil pusing. Lalu bagaimana kisah lengkapnya dan apa saja yang kedepannya akan menimpa keluarga mereka? Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk terus support channel ini dengan subscribe, like, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jika sudah, tanpa banyak ngobrol lagi, mari kita masuk ke cerita. Hubungan rumah tangga antara Victor dan Melinda dikaruniai seorang gadis kecil yang bernama Trixie. Seperti pasangan pada umumnya, kehidupan mereka berjalan normal, apalagi dengan kondisi finansial Victor yang terbilang cukup mapan. Yes. Mereka bertiga tinggal di sebuah komplek perumahan dan karena itu baik Victor maupun Melinda berhubungan baik dengan para tetangga. Tak jarang juga warga di sana saling mengundang sesama warga komplek untuk mengadakan sebuah pesta. Kebetulan pada malam itu Victor dan Melinda diundang untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh tetangganya. Dan untuk pertama kalinya di pesta tersebut kita langsung diperlihatkan bagaimana seorang Melinda begitu dekat dengan seorang pemuda bernama Joel yang merupakan pacar Melinda. Bahkan secara terang-terangan mereka berciuman di hadapan Victor sendiri. Tapi Victor malah bersikap acuh meskipun sedikitnya ia merasa cemburu atau tersakiti. Ya mungkin ia sudah tak heran lagi dengan perilaku istrinya yang selalu bersikap seperti itu. Hello, Mr. Warren. Victor pun kemudian berbicara secara empat mata dengan Joel. Dengan perkataan halus secara tidak langsung, Victor mengancam agar si Joel ini tidak berani-berani lagi mendekati Melinda. Sepulangnya dari sana, Victor sama sekali tak mempersalahkan tingkah laku sang istri. Yang ada dia malah tergoda ke dalam rayuan Melinda yang begitu agresif untuk berindehoy di malam tersebut. Lain dari hal itu, fakta soal ancaman Victor kepada Joel rupanya telah menyebar ke telinga para tetangga termasuk sang istri Melinda. Bukannya merasa bersalah, Melinda malah balik marah karena dengan begitu ia tak bisa lagi dekat dengan Joel yang dikatakannya hanya sebagai teman. Karena ketololannya atau mungkin takut kehilangan Melinda, Victor dengan tiisnya menyanggupi permintaan sang istri untuk mengundang Joel menghadiri makan malam. Dan karena inilah Melinda seakan diberikan lampu hijau sebab pada malam itu Joel dan Melinda langsung mencuri-curi kesempatan untuk berdua-duaan. Meski sedikit marah sudah melihat Melinda berbuat apa, kehidupan mereka kembali berjalan normal di mana kali ini Victor dan Melinda terlihat sedang ngobrol-ngobrol dengan tetangganya. Di sana pun Victor berkenalan dengan tetangga baru sepasang suami istri yaitu Wilson dan Kelly. Sometimes used to kill innocent people. Funny. Setelah ngobrol panjang lebar soal pekerjaan mereka, terlintaslah dalam pikiran Victor untuk mengajak Kelly berdansa. Rupanya hal ini membuat Melinda sedikit cemburu. Namun Victor menampik kecurigaan Melinda dan setelah berdamai, Victor diberikan sebuah servis dari sang istri hingga berlanjut di atas ranjang. You wanna fuck her? Me. Keesokan harinya mereka berdua memilih menghabiskan waktu untuk mendampingi kegiatan sang anak di sekolah. Pada saat itu, Victor mendapatkan panggilan dari bank yang memberitahu bahwa Melinda telah mengirim cek kepada seorang pria bernama Charles. Menurut bank tersebut, dana itu digunakan sebagai biaya les piano. I appreciate that.
Atas informasi ini, Victor kemudian berusaha untuk mengungkap identitas dari pria yang telah dikirim cek oleh Melinda. What's his name? Memang benar pria bernama Charles ini merupakan seorang pemain piano yang sering mengisi acara di sebuah restoran. Namun masalahnya setelah dicek ke TKP, Victor mendapati Melinda bersama pria tersebut yang artinya mereka berpacaran. Okelah, Victor masih bisa berpikir positif bahwa hubungan mereka tak lebih dari hanya sekedar antara guru les bersama muridnya. Namun fakta berkata lain karena sering kali Melinda pulang dalam keadaan mabuk. Apalagi di lain waktu ia pernah melihat Charles tengah membeli sebuah bunga, di mana secara kebetulan Melinda pulang dengan membawa setangkai bunga persis seperti apa yang dimiliki oleh Charles. Dan ternyata benar, tanpa sepengetahuan Victor, Melinda terlihat sedang asik mantap-mantap bersama Charles, apalagi kali ini ia melakukannya dengan sangat bergairah. Bukan sekali dua kali Melinda pulang dalam kondisi mabuk. Lebih parahnya, ia tak pernah memberikan kabar meski dirinya menginap sekalipun. Kendati demikian, Victor tak berani menceraikan sang istri. Maka untuk sekedar merefresh pikiran, ia mengundang para tetangga untuk menghadiri pesta di rumahnya. Masalahnya di sini Melinda mengundang seorang Charles yang jelas-jelas keberadaannya tak disukai oleh Victor. Ya, tapi lagi-lagi Victor gak bisa berbuat apa-apa dan kembali Melinda menunjukkan kedekatannya secara terang-terangan. Bahkan kala itu Victor mendapati sang istri tengah berdua-duaan di dalam kamar. Dan tak sampai di situ juga, Melinda dan Charles tak segan-segan untuk bermesraan di hadapan Victor. Nah, waktu itu kan tiba-tiba datang hujan. Hampir semua orang masuk ke dalam rumah, sementara Victor terlihat duduk di luar. Begitupun dengan Charles yang masih nyaman di dalam kolam. Di situ pun kita sempat menyaksikan bagaimana seorang Victor mendekati Charles. Tapi kita buang dulu pembahasan soal itu karena setelahnya Victor bergabung bersama teman-teman yang sudah berada di dalam. Tak berselang lama tiba-tiba terdengar suara teriakan yang ternyata berasal dari seorang Melinda. Mereka semua dibuat kaget ketika melihat mayat Charles tengah mengapung di atas kolam. Sontak saja mereka semua langsung melakukan pertolongan untuk menyelamatkan Charles. Sayangnya nyawa Charles tak terselamatkan sehingga setelah itu hal ini langsung ditangani oleh petugas kepolisian. Praktis semua orang yang ada di sana diperiksa untuk memberikan keterangan termasuk Victor yang dicurigai oleh Wilson sebagai penyebab kematian Charles. Tak hanya seorang Wilson, Melinda pun sependapat bahwa sang suami lah sosok yang telah membunuh Charles. Vic killed him. Namun, karena tadi ditemukan adanya bukti spesifik, Victor bisa lepas dari tuduhan, meskipun Melinda masih menaruh amarah dan merasa yakin bahwa Victor adalah pelaku sebenarnya. Tanpa sepengetahuan Victor, Melinda dan Wilson bekerja sama menyewa seorang penyelidik swasta untuk menyelidiki gerak-gerik Victor. Di sisi lain, Melinda yang sudah tak memiliki pacar lagi, tak kehilangan akal untuk bisa melepaskan hawa nafsunya kepada pria lain. Kali ini, ia mengerahkan sasarannya kepada seorang pria bernama Tony yang juga mantan pacarnya di masa lalu. Bukan seorang suami namanya, apabila Victor hanya berdiam diri saja tanpa mencari tahu tindak laku Melinda selanjutnya. Menariknya, Melinda malah membawa sendiri pacar barunya tersebut untuk diperkenalkan kepada sang suami. Tidak seperti pacar-pacar Melinda sebelumnya, rupanya si Tony ini agak berani dan tak segan-segan untuk bertingkah tak senonoh di hadapan Victor. Apalagi dengan backgroundnya sebagai mantan pacar, baik Tony maupun Melinda secara terang-terangan menceritakan kenangan mereka di masa lalu untuk membuat Victor cemburu.
Jelas sikap Tony sudah berada di luar batas, apalagi tanpa rasa malu ia membawa Melinda ke kamar untuk disendikap-sendikap. Hal itu seakan membekas dalam hati seorang Victor sehingga keesokan harinya ia mengajak Tony ke sebuah leuweung dengan dalih atas ajakan Melinda. It's really a beautiful spot. Melinda and I. Benar saja, setelah sampai di tempat sepi, Victor langsung melakukan aksinya untuk membunuh Tony. I'm sorry. Stop. Jasad Tony pun kemudian disembunyikan di dasar sungai. Seakan tak terjadi apa-apa, Victor pulang dengan wajah tak berdosa dan menanyakan kepada Melinda soal keberadaan Tony. How's Tony? Secara kebetulan, anak mereka, Trixie, mengajak sang ayah dan sang ibu untuk bersantai di leuweung, tempat di mana Victor melakukan aksi kejahatannya. Demi menghindari kecurigaan, berangkatlah Victor bersama anak dan istrinya dengan harapan mereka tak menemukan jasad Tony yang telah disembunyikan di dasar sungai. Kala itu, Victor terlihat asik bermesraan bersama Melinda, sementara Trixie tengah asik bermain di bibir sungai. Takut jasadnya ditemukan, Victor langsung memotong dan membawa sang anak untuk menjauhi area tersebut. Menariknya di sana ia melihat jasad Tony tengah mengambang di atas air alih-alih tersembunyi. Beruntung Trixie tidak melihat hal itu dan setelahnya mereka langsung pulang ke kediaman. Seperti biasa, kalau giliran gak ada pacar, Melinda sudah pasti mengarahkan nafsu birahinya kepada sang suami. Kendati demikian, Victor masih kepikiran soal jasad Tony yang terlihat mengambang di atas air alih-alih tersembunyi di dasar sungai. Di mana bila hal itu tetap dibiarkan saja, lama-kelamaan jasad Tony akan ditemukan. Nah, ketika ia sibuk untuk menggeser-geser jasad Tony, ternyata dari atas Wilson melihat aktivitas yang sedang dilakukan oleh Victor. Wilson yang selama ini menaruh curiga dengan tindak laku Victor akhirnya mendapatkan kebenaran soal kecurigaannya terhadap Victor. Setelah mendapatkan bukti yang cukup tanpa banyak mikir, Wilson langsung gas dengan mobil kijangnya sementara dari belakang Victor mengejar dengan kekuatan sepedanya. Jelas Wilson unggul secara kecepatan, namun konsentrasinya teralihkan karena ia berusaha untuk menghubungi polisi menggunakan sebuah handphone. Karena hal itu dan juga kaget karena Victor tiba-tiba muncul, Wilson tak bisa mengendalikan mobilnya hingga pada akhirnya ia terjatuh secara mengenaskan ke dasar jurang. Sementara itu, Melinda yang kebingungan, di mana nih pacar aku udah gak kuat mau ngobrol, mendapati sebuah dompet yang ternyata milik seorang Tony. Dompet itu ditemukan di mana Victor sering menyembunyikan barang-barang miliknya. Oleh sebabnya, Melinda menangis dan memilih untuk pergi meninggalkan rumah. Namun karena sang anak tak ingin hal itu terjadi, Melinda mengurungkan niatnya. Trixie, what are you doing? We're not going! Tak lama dari sana, Victor tiba di halaman rumah dan langsung disambut oleh kehadiran Melinda sembari mengatakan bahwa dirinya mengetahui di mana Tony berada. Itu berarti Melinda telah mengetahui semua yang dilakukan oleh Victor. Terakhir, kita melihat bagaimana dompet Tony dibakar dan cerita pun berakhir sampai di sini. You are my only